Bram, lu lihat nggak? Ya. Tuh kayak ibaratnya cewek kalau mau pakai bedak harus begini ya. Atau nggak mau mesangin jepit? Kenapa mesti begini ya? Andre, ada Fendi ini silakan. Apa kabar Fendi Coy? Gua kongsi pacai dulu deh. Kongsi pacai. Kongsi. Angpaunya udah merit kan? Udah. Angpau dong. Angpau. Tadi yang dikasih. Oh iya. Isinya kan goceng. Dolar. Ini di apa hari raya Imlek ini warung makin rame dong. Lumayan, cuman kalau emang warung guguk itu aku lebih fokus kalau Guguk ya namanya? Guguk. Itu lebih fokus di bazarnya. Gitu. Jadi emang partneran sama temen kalau di warung guguk kita emang punya dia. Jadi kalau misalnya pas bazar kita buka bareng gitu. Itu unik Le, di situ Le. Jadi kalau yang belanja itu harus ngomongnya saya pesan. Beda itu gagak. Ini guguk. Guguk. Namanya lucu ya guguk ya. Suka terbang emang dia. Guguk bukan yang gonggong. Gagak gitu. Itu gagak. Oh, itu gagak. Terus selain bisnis guguk nih apa lagi? Jadi emang aku sama temen partner kita ada invest di aplikasi mobile namanya Dialoka buat bagi-bagi diskon buat teman-teman. Di download ya. Oh ada dulu gitu ya. Iya. Di Play Store apa iOS ya. Ada aplikasinya lah. Aplikasi. Namanya apa? Soalnya emang gue suka diskonan gitu. Oh iya benar. Suka gak diskon? Lumayan. Paling suka diskon, tapi kalau kita ke toko dia susah diskonnya. Iya, balikannya. Tapi kabar Fiori gimana? Sehat? Oh, sehat. Cemewe ya, masih cemewe. Kapan kapan? Lu ketawain gua lu. Jangan marah-marah, jangan gelap. Ini juga punya warung. Apa? Warung apa? Warung Cao. Isinya buat semua dong, isinya buat kayaknya sih nunggu 1 Imlek lagi biar tahun depan masih dapat sekali lagi gitu. Oh gitu. Kalau udah merit kan harus bagi-bagi ampau ya. Irit dia mah. Jangan nikah dulu lah. Karena kan kalau emang ya kalau ini harus yang nikah dulu ya. Katanya harus nikah dulu ya bagi-bagi angpau tuh Udah ya. nikah bagi, kalau belum nikah nggak boleh kasih, nanti berat jodoh. Oh, gitu. Oh, jadi itu ya. Tapi di Imlek ini sama pacar kamu ada kunjungan atau gimana? Kunjungan kerja gitu. Saling mengunjungi. Itu kudu lah, kalau nggak ntar dipecat sama camer. Jadinya kunjungan ke calon mertua, Iya. ke orang tua. Tapi paling ke keluarga dulu, aku sama orang tua, ke saudara-saudara. Baru sorean dikit ke tempat camer gitu. Camer Imlek juga sama? Ampaunya beda kalau itu. Duit Korea, won. Oh, camar Korea. Camer Korea. Tapi ngasih juga ya, walaupun Korea ya. Kasih. Oh, tuh Ndre, kayak begitu Ndre. Lu kalau Imlek biasanya tapi ini nggak ini serius Pertanyaan ini. lu aneh. Ngomong kemana, Tapi ini lempar kemana. gua serius. Tetangga gua namanya Aji Seng ya. Serius. Aji Seng. Serius. Siapa Karena namanya? katanya kalau orang Aji Mandarin itu Aji itu gede. Kata Mandarin Aji itu kalau bahasa Jepang kan giant. Namanya Aji Seng. Karena dia punya pabrik tuh atasnya seng semua aja. Serius. Nah mereka itu dia tidak melihat orang mana. Kalau datang ke rumah kasih angpau. Termasuk gua Andre, kasih angpau. Asal ngasih cicak aja udah gua dikasih angpau. Ah, ini nih. Temennya nih. Ini Aji Seng. Aduh, apa kabar? Ini angpaunya. Cie. Gimana kabarnya? Baik. Sule, Mami. kamu nggak kyongi sama Mami? Kamu mah kayak di film silat aja, congkal. Gitu. Kan Mami juga kan dulu pernah silat juga, kungsi. Kalau ini Mami mah kungsi. Iya. Kungfu sama silat. Bapak gua silat, ini kungfu. Ini Sule angpaunya tadi. Ayo silakan. Ada filmnya Stephen Chow. Om gua. FTV. Puter terus. Kalau Imlek makan apa di rumah? Makan nasi. Bukan. Kalau Imlek tuh ada makanan spesial. Dodol Cina biasanya. Ya, dodol keranjang Itu kue keranjang. keranjang, jeruk tuh. Dua itu sih yang selalu harus yang wajib ya. Di Gitu. sini juga nanti Mami mau bikin sekali, Mami mau ngundang tetangga. Le, apa sih Le, gitu-gitu?
ego ada. Re, ini maaf nih Re, ini kalau ibaratnya kita buang gas nih suaranya Gak ada isinya, gak ada isinya. nggak ada isinya. Gue banyak kok. Iya, lihat tuh, ada kan? Mami jangan pilih-pilih begitu, Mi. Walaupun saya belum nikah, harusnya dapet dong. Udah Sule itu ada. Ada mana? Itu uang goib itu, lihat dong. Nah, kan kelihatan kan? Iya kan? Wah, kebanyakan. Iya kan? Wah, aku lebih Gede dikit. banget. Iya, Banyak, berapa itu? Kayak uang India gede banget. Ya makasih Mami. Iya. Ya udah. Gede Emang banget Mami ini. dari Mandarin asalnya? Bukan, ini kan kita bertetangga sama orang-orang yang Chinese juga. Kita harus berpartisipasi lah. saling Mandarin menghubungi, Mami juga, gitu. Mami kan keturunan. Mami juga turunan ada. Turunan. Bapak saya tanjakan. Iya. Ya udahlah, Mami mau apa? Mau ganti baju, mau pindah ke blok sebelah. Mau Oh iya, sal ini bagi-bagi dulu. aja Mi Iya, semua. iya, iya. Mami udah cantik kan, Le, begini? Mami Keren mah. banget kan? Apa? Keren kan Mami cantik? Mami mah pakai apa aja cantik. Iya, iya, iya. Apalagi yang di gambar tuh yang lagi syuh. Ya udah, Mami tinggal dulu ya. Mandi dulu. Itu mah aman. Nyamuk juga gak bakal kena ke kepala. Enggak. Mami biasa dari bayi angker ada kamu. Masuk. Wah. Terima. Silakan. Cuci pandang kemana? Harus dihormati. Harus menghormati ke segala penjuru. Muter jadinya ya. Karena kita Menghormati tidak yang ada tahu. di alam ya Yang ada kan? di alam-alam yang kita tidak bisa lihat harus dihormati. Nah, begitu apalagi alam badukun harus dihormati. Karena kelihatan. Kelihatan. Masa kita lewat ketemu badukun dicuekin. Silakan duduk. Terima Sipan. kasih. Terima kasih loh ini. Terima kasih. Kemarin padahal saya basa-basi loh. Saya simpan dulu. Ini ngobrol dulu nih sama Kong saya. Iya. ya. Oh iya. Bapak mau nanya apa sih? Pasti program pelangsingan saya ya? Iya, aku lihat badan kamu dari dulu sampai sekarang nggak berubah loh. Sama aja dong berarti. Nah, ini programnya- Tapi nggak ada langsingan dikitnya nggak? Ada. Dikit kelihatan. Dikit Tinggal banget. perut doang sih, dikit. Tapi badan langsing, cuman pipi yang masih tetap ya. Pipi agak susah, Pak. Agak susah ya. Ini apa sih, program apa sih? Nggak, Mbak? jadi gini, itu kan apa yang dibilang tuh program hipnoterapi itu cuman sebenarnya bagian dari program pelangsingan itu. Tapi sebenarnya pelangsingannya ini kita bilang pelangsingan secara holistik. Kalau secara holistik itu berarti dari segala penjuru tuh ibaratnya dikepung. Ini adalah salah satu metode pelangsingan yang nggak cuman membuat kita langsing badannya, tapi juga membersihkan mental kita dari sampah-sampah mental yang negatif. Benar. Ini beneran. Terapisnya kayak gimana? Nggak ininya apa? Percuma kita langsing juga kalau dalam hatinya itu tertanam rasa iri dengki terhadap sesama. Jee. Biasanya gua kalau habis terapinya ceramah gimana? Jadi ini namanya pelangsingan holistik. Jadi mulai dari pola makan itu diatur, olahraga diatur, dan kita itu dikasih aturan pola makan itu nggak cuma gini, jangan makan coklat nanti gendut, jangan makan kue tapi gendut, tapi kita bener-bener dikasih pemahaman dasar. Kenapa sih lu nggak boleh makan coklat berlebihan? Kenapa sih nggak boleh makan kue berlebihan? Karena kita harus memberikan nutrisi yang baik untuk badan kita nih. Karena kalau nutrisi badan kita baik, maka secara psikologis pun kita akan lebih baik. Jadi itu kita dijelasin ada kaitannya antara makanan yang kita makan sama kalau kita suka rungsing, suka bete, jangan-jangan makanannya nih yang nggak beres. Iya, makannya kecoa, ya bete lah. Harusnya yang bernutrisi tinggi. Ini saya terus terang tertarik. Ini apakah program baru saja mulai ramai atau udah lama sebetulnya? Sebenarnya ini udah lama, tapi karena aku awalnya tuh gara-gara aku ikut workshopnya dan kemudian itu jadi satu hal yang baru dan aku sangat tertarik. Jadi gini, manusia itu ketika kita gemuk, biasanya kan karena banyak lemak. Dan biasanya lemak itu kenapa ditimbun tubuh? Karena tubuh merasa terancam. Jadi secara psikologis dia merasa kita perlu dilindungi. Nah, bingung kan? Saya juga pada bingung. bengong. Saya gimana ngejelasinnya?
Ini berarti lebih ke terapi batin kalau saya rasa. Kok? Dan psikologis. Ada yang mau ditanyain kok? Saya mau pantun buat Bang Cici. Boleh kok. Bang Cici. Mbak Cici. Mbak. Cuman karena dia orang Padang kan banyakannya eng. Jadi mbang kelihatannya. Silakan. Teluk Bayur banyak ikan. Asik. Tukang jamu pakai baju batik. Dengan jujur aku katakan, kamu sekarang sungguh cantik. Gua demen sama dia tuh itu tuh. Orang Mandarin, dia tinggal di Padang, tapi dia mengikuti tradisi Padang. Luar biasa. Pantun kan dari Padang. Cuman kasihan dia kalau ngisi TTS lebih, Ndre. Dia pencuri. Kan harusnya maling. Dia maliang. Kotaknya kurang satu. Lebih satu huruf. Iya. Nah, Oh, jadi seperti itu ya hipnoterapi. Nih, aku kasih contoh ya. Pokoknya waktu itu pernah di workshop, ada satu ibu-ibu, dia itu sangat ketergantungan sama minuman kemasan yang manis. Kayaknya tiap hari kalau nggak minum itu tuh nggak enak. Setelah melalui metode salah satunya hipnoterapi, ditelusuri, ternyata karena dia memiliki isu dengan anggota keluarganya. Dia merasa hidupnya penuh dengan kepahitan. Makanya kenapa dia akhirnya mencari manis itu di minuman. Mungkin ini kalau misalkan denger gini, apa sih hubungannya? Iya, benar. Nah, makanya ikuti kursusnya, harganya sekitar 7 juta rupiah, itu selama 1 bulan nanti kita akan di training. Oh, promo juga ya. Bagus. Tapi memang penting. Memang penting karena hal itu jarang terjaga oleh kita sendiri karena kesibukan dan yang lain-lain ya kan. Karena kan membersihkan hati itu harus berdiskusi dengan diri kita. Apa yang ada di dalam diri kita, ini yang salah, ini yang tidak boleh, ini yang boleh, ini yang harus dihilangin. Jadi terus berdiskusi dengan diri kita sendiri. Karena kalau kita mau mengenal Tuhan kita sendiri, kita harus mengenali diri kita sendiri. Ingat pepatah yang mengatakan, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Mensana in corpore menon. Mensana and corpore sino. Itu si Sano udah nggak di sini sekarang. Gitu. Nah, menurut Pendi, apa sih hipnoterapi? Nah, ya hipnoterapi itu menurut kamu Biasanya penting saya nggak? emang banyak pahit-pahit, cuman kenapa saya nggak suka gula-gula karena kalau tiap pagi ngaca udah langsung cukup manisnya. Ini secara tidak langsung menyindir saya ya. Lu enak ngaca manis lah, gua kayak Kang Jamu, pahit. Oke, kalau Cipan sendiri kebiasaan Imlek apa aja yang dilakukan oleh Cipan? Sebenarnya kebiasaan Imlek itu yang pasti kita kumpul keluarga sih. Kita keliling. Jadi kayak misalnya nih Imlek nanti aku sama suamiku tuh udah atur ini nih, apa tuh itinerary. Ya, itinerary. Kita ada gitu misalnya. Udah bikin schedule lah, misalnya pagi mesti ke rumah keluarga laki dulu, kita udah atur trayeknya, nanti habis itu ke keluarga aku, kayak gitu. Karena kan kalau udah nikah kan yang dikunjungin kan harus ada 2 keluarga kan, pihak suami sama pihak istri. Sebenarnya budaya Imlek itu kalau mau ditelusuri mirip juga sama budaya Lebaran. Kita datang silaturahmi yang tadinya mungkin lagi musuh-musuhan, ya mau nggak mau ketemu kan ada ya udah. Sama 1 tahun sekali ya, sama iya, juga 1 tahun ya. sekali. Cuman jangan jadi kebiasaan. Tenang sekarang bikin masalah aja dulu, ntar juga Lebaran. Nah itu yang harus dihilangin. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada kita tutup nih. Saya rasa tutup aja lah. Oke, Bapak Cipan. mau nanya apa sih? Nanti sekarang Fendi dulu ya. Fen, lu pasti tahu ya merayakan Imlek terus. Nih warnanya kan merah nih. Di mana-mana itu merah. Makna warna merah di Imlek itu apa sih? Makna merah ya? Karena ampaunya merah kayaknya ya. Benar. Jadi merah itu emang pelambang hoki kalau kata Cipan barusan tuh. Jadi pelambang hoki sih sebenarnya. Dan Feng Shui-nya gitu ya. Feng Shui-nya bagus gitu. Makanya bendera kita juga merah putih. Berani kayak darah berani kita dan yang ada hoki di ya. dalam. Kalau saya baca di buku Sampek Engtai, Halaman berapa? halaman 242. Maaf, itu cerita siluman ular putih. Pai Sucen. Di situ ada. Kenapa makna warna merah itu ada di Imlek? Apa? Itu melambangkan keagungan. Boleh dicek di bukunya. Tahuan Bapak, udah Bapak aja lagi melekan lah. Teman saya kan orang Mandarin semua, Jackie Chan, Jet Li. Tapi beda sama buku gua yang gua baca, Re. Kalau merah itu adalah berani. Saya terus terang sering ngobrol sama Haji Seng kalau Imlekan. Kenapa? Benar. Almarhum, kalau sekarang udah almarhum. Wow, itu mau solid banget sama gua, Re. Jadi merah itu adalah memperlihatkan keberanian. Selain itu hoki.
Beraninya berani dari mana? Berani kita memberanikan diri kita itu berani untuk malu, berani untuk benar. Kata Aji Seng ini mah, bukan kata gua. Benar. Berani untuk malu, emang kenapa mesti berani untuk malu? Karena kan Aji Seng malu-maluin. Gitu. Enggak, maksudnya berani untuk membuktikan kepada siapapun gitu loh. Berani untuk membuktikan kalau kita ini benar-benar manusia yang bersosial. Itu, berani dari situ gitu loh. Itu juga kata Aji Seng. Mana Aji Seng kan udah nggak ada sekarang. Dulu kalau dikasih cicak, gue dikasih duit. Karena Aji Seng punya ikan arwana. Oh, iya, ikan arwana itu makannya melambangkan cicak. keberuntungan. Makanannya selain kecoa adalah cicak. Nah, saya termasuk peternak cicak. Gitu. Oke, kita hooker dulu ya. Hooker dulu ya. Iya, ya, Oke. hooker dulu. Akan ada bintang tamu lagi yang menarik. Saya juga nggak tahu. Menarik beca atau menarik angin. Pokoknya akan datang ke rumah ya, jangan kemana-mana. Di sini aja. Apalagi? Wah, ini susah banget dibilangin ini. Susah banget dibilangin ini. Kasih duit, kasih ongkos. Jangan Satu. Bentar Mas. Le. Pada mau es cincau nggak? Es campur, es cincau. Nih. Ah, kalau siapa? Ih, jangan merendahkan saya Pak Sule. Mau es cincau.